Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 9 MTS Al-Amin Banturung yang sama-sama dimuliakan Allah dan sama-sama Bapak banggakan. Kembali kita bertemu pada pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum pembelajaran kita mulai, kembali Bapak mengingatkan untuk jangan lupa melakukan absensi kehadiran pada aplikasi pembelajaran online kita, yaitu e-learning. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang hukum bacaan mat, yaitu pada mat silah. Nah, sekarang pada hari ini kita akan menyambung pada materi yang sama tetapi beda matnya, yaitu adalah mat badal. Jadi kita akan melanjutkan pada hari ini tentang mat badal. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat memahami ketentuan hukum mat badal. Kemudian yang kedua, siswa dapat mempraktekkan mat badal pada surah pendek pilihan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Baik anak-anakku sekalian, silahkan disimak baik-baik ya, materi kita, yaitu pengertian mat badal. Mat badal atau badal secara bahasa artinya adalah pengganti atau ditukar. Nah, sedangkan secara istilah mat badal yaitu memperpanjang atau perpanjangan suara di huruf hijaiyah hamzah sebagai pengganti atau badal untuk huruf hijaiyah hamzah yang sengaja dihilangkan. Nah, di sini kriterianya apa yang dihilangkan, apa saja yang perlu kita hilangkan. Yang pertama adalah memperpanjang bacaan pada huruf hijaiyah hamzah berharakat fathah ketika bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah sukun. Nah, di situ kalian bisa lihat yang asalnya di situ adalah hamzah berharakat fathah dan juga ada alif di hadapannya, hamzah yang mati ya. Maka ketika nanti membaca adalah double a atau dipanjangkan pada hamzah berharakat fathah, yaitu ya, kalau kita tulis Latin berarti adanya double. Nah, kemudian yang kedua, memperpanjang bacaan pada huruf hamzah yang berharakat kasrah ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ya sukun. Nah, situ bisa kalian lihat. Nah, kalau yang di atas tadi A-nya double, sekarang yang di bawahnya adalah I double ya, huruf I. Jadi membacanya I, bukan I tapi I. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperpanjang bacaan pada huruf hamzah berharakat dhammah ketika bertemu dengan huruf hijaiyah waw sukun. Nah, di situ bisa kalian lihat dalam kurung mengenai asal mulanya, yang asalnya seperti apa, kemudian dia berubah. Nah, untuk dhammah, maka kalau kita menulis pada huruf Latin dia double U, huruf U. Membacanya adalah U, bukan U tapi U dipanjangkan. Berapa panjangnya? Adalah 2. Nah, paham sampai di sini ya pengertian mat badal. Kemudian, nah ini juga bagian dari pemahaman kita tentang mat badal. Pada poin yang di sebelah itu kan ada tulisannya badal atau ditukar ya, atau pengganti tadi. Nah, jadi mat badal ini terjadi apabila dua huruf hamzah bertemu dalam satu kalimat. Jadi dalam satu kalimat, kalau dia berbeda pada kalimat tidak bisa disebut dengan mat badal. Hamzah pertama berbaris A, I, U. Hamzah kedua adalah hamzah yang sukun. Nah, jadi cara membacanya adalah 2 harakat. Nah, kemudian di situ ada jika hamzah pertama berbaris fathah, maka ia ditukar kepada huruf alif. Kalian bisa lihat pada contohnya yang berlingkar dengan lingkaran merah. Di situ adalah huruf hamzah berharakat fathah, kemudian
ada hamzah sukun pada alif, kemudian ada mim dan na. Kalau kita lihat membaca di situ adalah mak mana, tapi kita adalah mengganti ya, atau ditukar. Maka di situ cara membaca amana, amana, amana. Jadi pada hamzah. Banyak sekali ayat Al-Quran yang demikian ya. Kadang-kadang ada yang amanah dibaca amanah saja, tapi tidak dipanjangkan, harusnya dipanjangkan. Kemudian yang kedua, jika hamzah pertama berbaris domah, maka ia ditukar kepada huruf waw. Jadi di sini adalah contohnya bukan udu, tapi udu. Dia adalah dipanjangkan karena faktunya panjang, karena dia di situ ada tambahan waw dan alif. Kemudian yang ketiga, jika hamzah pertama berharakat kasrah, maka ia ditukar kepada huruf ya. Kalau di dalam tulisan yang berlingkaran merah itu kan, kalau kita baca adalah bagi orang yang tidak paham dengan hukum bacaan, dia akan membaca imana, padahal bacaan yang harusnya adalah iman, imana. Demikian, itu contoh daripada pemahaman tentang mad badal. Nah, kemudian pada contoh lain yang perlu diperhatikan, di situ ada warning ya, perhatian, yaitu pada surah Al-Baqarah, lahum aminu. Jangan dibaca lahum aminu, A-nya pendek, tapi A-nya harus panjang ya, karena dia di situ ada pengganti. Contoh biasanya orang membaca amanu ya, misalnya ya ayyuhalladzina amanu, karena orang tidak paham tentang makna, padahal bacanya adalah ya ayyuhalladzina amanu, amanu, A-nya dibaca panjang. Kemudian pada contoh yaitu surah Al-Quraisy. Nah, sebelum pada contoh Al-Quraisy, kalian bisa simak dulu pada gambar yang di sebelah. Nah, di situ ada mad badal pada mushaf Indonesia. Nah, beda mushaf Indonesia dengan Timur Tengah. Kalau di Indonesia, dia harakat kasrahnya tegak, ya, yaitu pada mad badalnya kasrahnya tegak. Kalau Timur Tengah, yaitu hamzahnya berharakat fathah biasa, kemudian di situ ada seperti mad ya. Kalau orang tidak paham tentang mad, dia tidak akan bingung, dia akan membaca ilafihim, padahal bukan ilafihim, tapi ilafihim rah, seolah-olah di situ ada huruf ya, seolah-olah ada huruf ya mati. Ilafihim rahlatash syita'i was-shayf. Nah, itu harus kita pahami ya. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu di situ ada walladzina utul ilma ya. Jadi u-nya panjang. Walladzina utul, jadi u-nya dipanjangkan karena di situ ada pengganti daripada hamzah atau pengganti pada alif, atau di situ contoh tadi adalah waw-nya yang digantikan. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari apa yang Bapak sampaikan pada pembelajaran kita hari ini, kalian bisa memahami, kalian bisa mengerti, dan kalian bisa belajar terus ya, mengenai hukum bacaan mad, supaya bisa memfasihkan dalam membaca Al-Quran. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku sekalian adalah, yang pertama, pengertian mad itu adalah panjang, badal itu adalah pengganti. Terkadang orang memahami adalah hanya pada alif saja, tetapi ada juga pada ya, ada juga pada waw atau huruf-huruf ma. Baik anak-anakku sekalian, demikian atau sekian pembelajaran kita pada hari ini.
Semoga bermanfaat, dan marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin wa akhiri wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.